Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya Kang mau ngucapin ya selamat buat teman-teman yang udah lolos di jalur SNBP ya. Dan ada satu hal yang harus kalian lakukan, yaitu ketika lolos di perguruan tinggi ya, itu adalah melakukan daftar ulang ya. Dan ini khususnya yang ke Universitas Siliwangi nih. Daftar ulangnya ada dua tahap ya. Di mana sih ya daftar ulangnya? Nah, teman-teman bisa login nanti ya, mulai hari ini jam 3 sore ya, di websitenya pmb.unsir.ac.id. Nanti kalian kunjungi website ini aja ya. Mulai pukul 3 sore ya, setiap pukul 3 sore dan berakhir pada pukul 3 sore juga ya. Harap ingat, catat baik-baik tanggalnya ya. Jadi ini wajib melakukan daftar ulang ya buat teman-teman yang lolos. Kalau misalkan tidak melakukan daftar ulang ya, itu sama saja teman-teman menyatakan pengunduran diri gitu ya. Jangan sampai terlewat tanggalnya ya, terutama ini tahap 1 nih. Ini kita lanjut ke tahap 1 ya. Tahap 1 itu lebih ke verifikasi data ya. Ada data peserta, orang tua ya, data akademik termasuk rapot ya. Ini mulai dari hari ini ya, tanggal 1 sampai 6 April ya. Kalian siapin ya nomor peserta SNBP-nya ya. Kalau misalkan tidak punya gitu ya, login lagi ke portal SNPMB-nya gitu ya. NISN, NPSN, NIK ya. Ini cari di kartu keluarga ya. Kalau misalkan belum punya KTP. Kemudian foto nih, foto ukuran 4x6, background biru. Nah, kodenya ini nih ya. Jadi ini kodenya spesifik birunya. Hashtag 0090FF ya. Kemudian resolusinya 400x600 pixel. Ukuran filenya maksimal 300 KB nih. Nah, biasanya kan kalau di foto itu kan besar gitu ya filenya, tak itu di handphone apalagi kamera ya. Nah, ini harus supaya kecil ukurannya ya, tapi tetap terlihat jelas gitu ya fotonya, itu harus dikompres dulu gitu ya filenya. Kalian bisa dicari aja di Google ya, kompres file gitu ya, atau misalkan di screenshot aja filenya. Ini dicek gitu ya, apakah berapa MB atau berapa KB, udah masuk KB gitu ya. Ini maksimal 300 KB, karena nanti kalau misalkan lebih dari 300 KB, misalkan 500 KB, itu tidak akan bisa diupload gitu ya. Tolong dicatat ya, bisa JPG atau JPEG. Ketentuannya ya, pria jas hitam, dasi hitam panjang dan kemeja putih ya, yang rapi. Wanita ya, blazer hitam, dasi hitam panjang ya, kemeja putih dan kerudung putih. Bagi yang berjilbab dimasukkan ke dalam blazer, tidak ada rambut yang keluar dari jilbab ya. Jilbab mengikuti bentuk wajah, tidak terlalu menutup pipi ya, jangan terlalu ke depan ya. Masih memperhatikan bentuk telinga dan tidak menggunakan jilbab variasi ya. Oke, bentar ya, lanjut. Pas foto setengah badan, resolusi foto harus tinggi. Diwajibkan melakukan pemotretan dengan jasa fotografer profesional ya, bukan dengan kamera ya, atau kamera pocket ya, bukan dengan kamera handphone juga ya. Posisi badan wajah tegap menghadap depan ya, nanti ada contohnya, kita lihat aja di bawah ya. Rambut tertata rapi ya, tidak menutupi kening tuh ya rambutnya, tidak terlalu gondrong juga nutup telinga, tidak menggunakan aksesoris ya, kacamata, lensa ya, soplen, anting ya, dan lain sebagainya jangan dipakai ya, bondu gitu ya, dan sebagainya jangan. Raut muka mulai dari ujung dagu hingga rambut dan sisi kiri kanan wajah harus tampak jelas ya. Itu ya harus kalian sesuaikan ya. Nah, ini kita kasih contohnya aja nih ya, seperti ini tuh ya, rambutnya rapi ya, pakai dasi seperti ini. Wanita kalau misalkan tidak berkerudung pakai gini nih ya, kelihatan telinganya ya. Nah, ini kalau yang berjilbab ya, rapi tuh ya. Terus apalagi nih ya yang harus disesuaikan itu terkait dengan foto ya. Nah, ada juga dokumen ya, yang berbentuk file ya. Jadi hasil dipindai atau di scan ya. Nah, artinya itu harus
berbentuk PDF ya, di scan, dipindai. Nah, kalau kalian nggak usah ke ini gitu ya, nggak usah ke tukang fotokopi gitu ya, sekarang pakai cam scanner. Kalian download aja aplikasi cam scanner ya, itu gampang banget tuh ya, merubah dari foto ke PDF juga bisa ya, pakai cam scanner aja. Kartu pelajar ya, identitas yang mencantumkan NISN ya. Rapor semester 1 sampai dengan 5 ya, yang telah dilegalisasi oleh pihak berwenang. Jadi kalau misalkan fotokopinya itu yang udah legalisir ya, udah ditanda dan dicap. Kalau yang asli itu lebih bagus ya. Terus surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah yang menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Kemudian surat keterangan sehat dari klinik Universitas Siliwangi bagi peserta yang berdomisili di Periangan Timur. Dan kalau misalkan di luar Periangan Timur itu ke rumah sakit umum ya, milik pemerintah ya, itu berarti ke RSUD ya. Kemudian kartu tanda penduduk ya, KTP, lalu bukti kepesertaan asuransi kesehatan bagi peserta yang berdomisili di Periangan Timur tidak memiliki asuransi kesehatan dapat menghubungi klinik. Ini kalian kunjungi aja ya ke klinik Universitas Siliwangi. Kemudian keterangan penghasilan kedua orang tua, wali atau orang lain membiayai ditangani oleh pihak berwenang ya. Ini ada detailnya ya. Surat keterangan penghasilan, slip gaji asli yang dilegalisasi, cap basah ya, capnya asli oleh pejabat yang berwenang. Terus format asli bukan fotokopi, paling lama 1 tahun 1 bulan terakhir ya, harus jelas terbaca. Nah berarti kalau yang sekarang paling bulan yang kemarin ya, bulan Maret tuh ya tidak terpotong, tidak blur, informasi yang tercantum utuh tuh ya. Kemudian ledger gaji bagi ASN ya, asli ya, bukan fotokopi yang dilegalisasi, cap basah oleh pejabat yang berwenang dengan fotokopi. Format asli bukan fotokopi, paling lama 1 bulan terakhir ya. Jadi yang bulan Maret ya, pokoknya ya, sama ini juga. Kemudian SK pensiun asli bukan fotokopi ya, sama ya tadi, cap basah pokoknya. Oke lanjut ya. Nah gimana kalau misalkan orang tuanya itu pekerjaannya tidak ada slip gajinya gitu ya, bukan karyawan gitu, kayak wira swasta atau pedagang yang suka jualan gitu ya, itu biasanya memakai surat keterangan penghasilan ya dari kelurahan ya atau desa setempat gitu ya. Lanjut ya, kartu keluarga ya, terbaru ya, minimal tanggal cetak ya, per 1 Januari 2023. Terus yang telah ditandatangani digital. Oke, bukti pembayaran listrik ya, atau pembelian token terakhir 2 bulan terakhir ya. Jadi pembelian token ya, atau yang pembayaran listrik ya, Februari dan Maret ya, kalian bisa tanyakan aja ke orang tua gitu ya, slipnya gitu ya. Kalau tidak ada, itu bisa dicek ya di aplikasi PLN ya, di aplikasi PLN kalian kunjungi aja ya, download aplikasi PLN-nya ya. Nanti bisa dicek itu ya, riwayat pembayaran Februari dan Maret ya. Kalian masukkan aja nomor ininya gitu ya, nomor listriknya berapa gitu. Lanjut, bukti setoran pajak bumi bangunan. Ini tanyakan ke orang tua kalian ya, yang aslinya itu ya. Foto rumah tampak depan, foto tampak ruangan keluarga ya, foto tampak kamar mandi atau toilet, itu di scan juga ya. Foto kartu keluarga, nih ada catatannya nih. Nih jadi foto kartu keluarga ini untuk ya poin L dan M ya, khusus bagi yang dinyatakan lulus dengan menggunakan jalur KIP kuliah. Jadi kalau misalkan bukan KIP ya atau reguler, ini bisa di abaikan saja poin L dan M nya ya. Kartu peserta KIP kuliah harus jelas ya, terbaca ya, pokoknya informasinya utuh ya, selembar kertas itu gitu ya. Kemudian surat pernyataan keaslian dokumen ya, dengan format asli bukan fotokopi ya.
Ini kalau biasanya nih ya, banyak yang nanyain juga ya, ini dimana katanya surat pernyataan keaslian dokumennya. Nanti pas kalian login ya tahap pertama itu bisanya, jadi filenya di download di sana ya, di website daftar ulangnya. Nanti kalian print, diisi gitu ya, dan di scan lagi gitu ya. Ini harus ditandatangani ya, pakai materai 10.000. Tanda tangan tuh harus menyentuh kertas ya, materai dan tanda tangannya biasanya sebagian gitu. Ada juga nih ya, misalkan ditanya di atas i materai, kan sekarang juga ada i materai ya, sebagian materai tidak menyentuh materai. I materai dibubuhkan setelah ditandatangani terlebih dahulu gitu ya. Nah, ada keterangannya ya, data dan dokumen tersebut di atas diisikan dan diunggah secara online ya, melalui laman registrasi mahasiswa baru Universitas Wangi yang tadi ya, pmb.unsi.ac.id. Data dan dokumen yang telah diisikan pada sistem pendaftaran akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Jadi nanti akan diproses terverifikasi gitu ya. Nah, hasil dari verifikasi akan dikomunikasikan kepada peserta melalui email ya. Lihat notifikasi melalui email yang terdaftar ya. Peserta yang hasil verifikasi nyatakan lengkap maka akan melanjutkan registrasi ke tahap 2 ya. Jadi tolong ini nanti dokumen-dokumen yang diperlukan ya, ini harus segera disiapkan gitu ya. Dan lengkap sesuai dengan arahan-arahan di sini yang sudah dijelaskan. Oke, next ini poin G dan I mungkin ya. Yang dimaksud penjara berwenang bagi pelaku wirausaha atau pekerja lainnya yang tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan tuh ya, dari pimpinannya harus dibuat surat keterangan penghasilan dari itu ya, dari desa atau kelurahan. Ini orang tua kalian pengusaha, wirausaha gitu ya, wira swasta gitu ya, penjual, pedagang yang memang tidak ada slip gaji gitu ya, ini ke desa atau kelurahan tuh ya, dibubuhi. Nah, jadi nanti ada surat keterangan penghasilan gitu ya, orang tua namanya siapa gitu ya, ada tangan dari kepala desa atau kepala kelurahannya gitu ya, dan itu dicap basah tuh ya, tidak bisa oleh yang selain 2 orang berwenang tersebut ya. Ya, jadi harus kalau enggak sama lurahnya gitu bukan sama kuwo ya. Nah, kalau misalkan kelurahan kan sama lurahnya ya, kalau desa itu sama kuwonya gitu ya. Nah, minimal sama sekretaris desa atau sekretaris kelurahannya gitu. Poin J dan K, wajib apabila memiliki hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah. Poin J dan K tadi itu ya. Ini bukti surat pajak bumi dan bangunan ya, dan foto rumah ya. Dilengkapi apabila merupakan hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah gitu ya. Orang tua kalian ya. Jadi kalau rumah sendiri belum punya juga kan, jadi yang rumah orang tua gitu. Next ya, setelah itu berakhir ya, jangan lupa catat sampai tanggal 6 April ya. Tahap 2-nya agak lumayan panjang ya, ada waktu 25 berapa hari ya, 23 hari lah ya, 3 minggu lah ya, kita bulatin 3 minggu jangka waktunya ya, karena di sini adalah proses pengisian surat pernyataan, pembayaran uang kuliah tunggal ya, UKT, dan proses penerbitan NPM. Jadi nanti kalau udah bayar UKT itu kalian langsung dapat nomor pokok mahasiswa gitu ya, mulai tanggal 29 April sampai 8 Mei ya, jadi lumayan panjang gitu ya. Pukul biasanya mulai jam 3 sore. Nah, ini ya, kalian harus perhatikan ini nih ya. Nah, jadi nanti kalian login lagi ke pmb.unsi.ac.id ya. Itu surat-surat penyataannya yang sudah disediakan ya, itu diunduh ya. Nanti akan ada muncul ya, di tahap kedua ini surat-surat pernyataan. Kalian unduh, lalu kemudian print dan isi ya, lalu tanda tangani ya. Lalu kalian scan lagi ya, file tersebut yang sudah diisikan, yang sudah ditandatangani ya, di scan berupa PDF, unggah lagi filenya ke website pmb.unsi.ac.id ya, pokoknya di halaman itu sama gitu ya.
diunduh di sana, print, diisi ya, di scan ya, berupa file PDF, diupload lagi di sana ya. Kita ke poin 4 ya. Bagi peserta calon penerima KIP kuliah dapat langsung menuju ke poin 6 ya. Ya. Jadi nanti tidak membayar UKT ya. Jadi ini UKT untuk semester yang pertama ya. Jadi kalian ini bersedia gitu untuk membayar UKT-nya dan nanti resmi jadi calon mahasiswa Universitas Siliwangi ya. Kenapa calon? Karena harus ombus dulu gitu ya, baru jadi mahasiswa. Untuk pelantikannya gitu ya, di ombus ospeknya gitu ya. Kemudian setelah berhasil melakukan unggah dokumen ya, yang tadi disebutkan ya, peserta melakukan pembayaran uang kuliah tunggal ya, UKT sebesar yang telah ditetapkan melalui ya, Bank BTN atau Bank BNI ya. Nanti kalau udah bayar ya, direfresh aja ya. Nanti websitenya akan langsung ya, berarti udah terbayar. Nanti akan muncul generate NPM ya. Jadi NPM untuk kalian itu NPM-nya berapa. Jadi udah resmi tuh jadi calon mahasiswa. Apabila telah berhasil melakukan registrasi tahap 1 dan 2, maka pasal dinyatakan sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi ya. Gitu ya. Jadi baru jadi mahasiswanya ketika udah melewati ombus, udah selesai. Jadi mahasiswa Unsil. Gitu ya, karena ada pelantikannya di sana. Ini poin C ya, perlu diperhatikan. Calon penerima KIP kuliah akan ditetapkan kemudian menjadi penerima KIP kuliah ya. Jadi ini masih calon ya. Setelah mulai proses verifikasi dokumen ya, dan atau hasil home visit. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan registrasi tahap 1 dan 2 gitu ya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri ya, sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi. Dicatat ya tanggal daftar ulangnya. Biaya yang telah dibayarkan pada registrasi tahap 2 tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun ya. Kan pembayaran UKT itu di tahap 2 ya. Jadi perhitungkan gitu ya, kalian menerima sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi atau tidak gitu ya. Kalau misalkan mau ke swasta atau pindah nggak diterima di jurusan ini, nggak mau gitu ya, mending jangan dulu bayar UKT gitu ya. Jadi jangan sampai berubah pikiran kalau mau kuliah yang benar gitu ya, udah fix baru bayar UKT di tahap 2, karena ini tidak dapat dikembalikannya biaya yang sudah dibayarkan. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk diperhatikan selalu pantau informasi terbaru pada kalian mulai kunjungi nih ya, unsil.ac.id website utamanya ya, dan laman pmb.unsil.ac.id. Ini untuk registrasi daftar ulang. Nah, ini untuk website utamanya nanti di sini. Nah, hal-hal yang misalkan belum jelas bisa ditanyakan ya pada hari kerja ya, mulai pukul 9 pagi sampai 3 sore melalui WA nih ya, Bapak ini ya, CP-nya ya 081 224 924 392 ya. Sudah ditangani itu ya 26 Maret. Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dedi Kusmayadi gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan membantu infonya ya. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas nih bisa ditanyakan ke nomor WA di bawah ini. Gitu ya, good luck buat teman-teman ya. Gitu. Selamat untuk kelolosannya gitu ya. Orang lain masih berada di jalur kedua gitu ya, lanjut tes ujian UTBK, belum bagi yang nggak lolos gitu ya. Nah, teman-teman harus syukuri gitu ya, udah lolos di SNBP. Dan perlu diingat ya, kalau udah lolos itu teman-teman tidak bisa mendaftar di SNBT dan tidak bisa juga mendaftar di ujian mandiri gitu ya. Jadi kenapa kalian harus ambil gitu ya, harus registrasi daftar ulang, itu alasannya. Termasuk tidak bisa ikut daftar SNBT tahun depan kayaknya. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya informasinya ya. Kalian boleh share ke teman-teman kalian ya, yang lolos juga ya. Dan kalau yang belum masuk grup ya boleh dimasukin ke grup ya. WA aja, dan kalau pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Itu ya, see you, terima kasih ya. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.